Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batik TV yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam program Tanya Pak Ustadz. Silahkan kameramen, ada pertanyaan apa? Tanya Tats, ada dari Ayu Sri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Rezeki yang baik itu yang seperti apa? Rezeki yang baik seperti apa? Baik. Pertama kita harus memisahkan antara rezeki dengan kasbun. Ya, bahasa Arab ada rizkun, ada kasbun. Kasbun itu adalah hasil usaha. Kalau rizkun adalah rizki. Ya, terjemahan bebasnya seperti itu. Jadi kalau saya pedagang misalnya, saya kulaan barang harga 5.000, saya jual 10.000, maka saya untung 5.000. Maka itu namanya kasbun, hasil usaha. Pertanyaannya adalah apakah hasil usaha itu akan menjadi rezeki atau tidak? Belum tentu. Bisa jadi hasil usaha kita akan menjadi rezeki, tapi bisa jadi hasil usaha kita tidak akan jadi rezeki. Apa yang membuat hasil usaha kita menjadi rezeki? Rezeki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama dengan kasbun tadi, keuntungan melalui perdagangan, melalui usaha, melalui ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan, tetapi yang dapat mengantarkan dirinya lebih dekat kepada Allah dan Rasulnya, itulah rezeki. Kalau ternyata yang diberikan Allah itu tidak bisa kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya, atau bahkan semakin menjauhkan dari Allah dan Rasulnya, maka itu bukan rezeki. Rizki adalah nikmat Allah yang membuat kita dengan rizki itu bisa mendekatkan atau bisa lebih dekat kepada Allah dan Rasulnya, itulah rizki. Jadi belum tentu setiap hasil usaha akan menjadi rizki. Ya. Kalau rizki itu bisa kita kelola dengan baik, maka dia akan mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada beberapa tingkatan rizki. Setidaknya ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah rizki yang halal. Dalam Al-Baqarah misalnya disebutkan bahwa ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan yang baik, dan janganlah kamu mendekati langkah-langkah setan. Jadi di sini ada kata-kata makanlah makanan yang halal, ya. Tapi ditujukan kepada manusia. Manusia itu berarti umum, bukan cuma orang-orang beriman saja, ya, bersifat umum. Mau mukmin, mau kafir, orang tua, anak kecil, itu namanya manusia. Maka seruannya adalah ya ayuhan nas. Tapi coba lihat ayat lain. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik. Ini kalau nggak difahami dengan baik akan menimbulkan persepsi yang keliru. Oh, kalau begitu orang beriman kan nggak ada perintah makan yang halal, makannya yang baik-baik saja. Nah ini, kalau tadi wahai manusia bersifat umum, makanlah yang halal dan yang baik. Tapi kepada orang-orang beriman, makanlah yang baik-baik saja. Kenapa halalnya nggak disebutkan lagi? Nah ini, karena bagi orang beriman, tema tentang halal haram sudah selesai. Itu adalah tema yang dibahas pada ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya, naik kelas, hai orang-orang beriman. Berarti tema tentang halal dianggap sudah selesai. Nah, rezeki yang pertama tadi bersifat halal. Maka janganlah kita mencari rizki atau mencari kehidupan, mencari usaha, berikhtiar dengan sesuatu yang haram. Makan jangan sampai ada makanan yang haram, pekerjaan janganlah sampai ada pekerjaan yang haram, hasil yang kita dapatkan jangan sampai ada yang haram. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, baik. Kalau kita sudah screening dari yang haram, hanya akan mengambil yang halal saja, makanan yang haram udah minggir, pekerjaan-pekerjaan yang berpotensi haram minggir, ya. Kemudian
Hasil-hasil uang-uang yang haram, minggir. Ini sudah halal semua ini. Nah, dari halal ini tingkatkan menjadi baik. Ya. Contoh, di depan saya ada hidangan, menu makanan yang sangat lengkap, ya, dengan aneka ragam itu, dan semuanya halal. Maka bagi saya memilih, apakah semua yang halal ini baik untuk saya? Bisa jadi seseorang yang punya riwayat penyakit tertentu, punya pantangan makan makanan tertentu, berarti dia halal tapi tidak baik. Ya. Tapi bagi orang yang lain yang tidak punya pantangan dan nggak punya riwayat penyakit tertentu, ya ini halal dan baik. Nah, itulah yang dimaksud dengan tingkatan kedua. Jadi yang halal tadi pilih yang baik dari yang halal itu, karena tidak semua yang halal baik untuk kita. Ya, orang yang punya sakit diabetes misalnya, maka gula itu halal tapi tidak baik untuk dia. Meskipun baik juga untuk yang lain yang tidak punya riwayat penyakit diabetes. Nah itu. Nah yang ketiga, tingkatan ketiga adalah rezeki yang berkah. Yang berkah itu artinya sudah halal, meningkat menjadi baik. Nah bagaimana supaya halal dan baik itu menjadi berkah? Maka harus diikat dengan hubungan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau mau makan, baca basmalah. Mau minum, baca basmalah. Makanannya halal, baik, ya, supaya berkah, baca basmalah, baca doa. Kita mau bekerja, pekerjaan kita halal, pekerjaan kita baik, cocok dengan apa namanya kecenderungan kita, cocok dengan minat kita, cocok dengan bakat kita. Bagaimana supaya berkah? Kita harus berdoa, dan kalau ada hasil usaha, sisihkan untuk zakat, infak, sedekah, wakaf, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan keberkahan. Ya, jadi ada 3 tingkatan itu. Maka jangan sekedar berorientasi pada halal, itu paling rendah. Naikkan lagi halal dan baik, naikkan lagi menjadi rezeki yang berkah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rezeki yang halal, yang baik, dan yang berkah. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Tat.